Ketika takdir memakai nama yang sama. Bab 2. Ulang tahun untuk Putri. Malam mulai turun ketika pangeran sedang duduk di depan TV ditemani bibinya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Tok tok tok. Bibi membuka pintu dan melihat Ibu Putri berdiri di sana. Wah, Bu Putri, ada apa malam-malam begini? Ibu Putri tersenyum kecil, meski wajahnya terlihat lelah. Maaf mengganggu. Ibu ingin meminta bantuan. Pangeran mendengar percakapan itu langsung menoleh. Ada apa, Bu? Ibu harus pergi sebentar karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Ia berhenti sejenak. Putri sedang di rumah sendirian. Bisa tolong temani dia sebentar? Pangeran langsung berdiri. Putri sendirian? Ibu Putri mengangguk. Iya, Ibu sebenarnya tidak ingin meninggalkannya. Tapi kalimatnya terhenti. Aku akan menemani Putri. Terima kasih, Pangeran. Ibu Putri pun pergi. Terima kasih, Bu, ucap Pangeran. Ibu Putri tersenyum sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka. Bibi Pangeran menghampiri Pangeran yang sudah bersiap. Ayo kita pergi ke rumah Putri, Pangeran mengangguk. Sebenarnya sejak tadi ia memang berencana datang ke rumah Putri. Ia hanya ingin menunggu orang tuanya pulang terlebih dahulu agar bisa pergi bersama mereka. Namun tidak apa-apa. Setidaknya sekarang ia bisa menemui Putri. Bibi, jangan lupa kuenya. Bibi tersenyum. Iya, Bibi ingat. Kamu juga jangan lupa membawa hadiah untuk Putri yang selalu kamu ceritakan itu. Pangeran tersipu kecil. Itu bukan apa-apa, Bi. Padahal bagi Pangeran, hadiah kecil itu sudah ia pilih dengan sangat hati-hati. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Putri. Tok tok tok, pintu terbuka. Putri berdiri di sana dengan wajah yang terlihat murung. Namun ketika melihat siapa yang datang, matanya langsung berbinar. Pangeran, ia berlari kecil lalu memeluknya. Pangeran tersenyum, tetapi ia menyadari sesuatu. Putri, kenapa wajahmu sedih? Senyum Putri pun perlahan menghilang. Ini hari ulang tahunku. Ia menunduk. Tapi Mama lupa. Sekarang Mama juga pergi karena ada urusan. Pangeran terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bibi Pangeran kemudian menggenggam tangan Putri. Ayo masuk dulu, jangan sedih. Putri, kami membawa sesuatu untukmu. Sesuatu? Iya, ada kue dan hadiah. Benarkah? Untuk pertama kalinya, malam itu senyum Putri kembali muncul. Malam itu hanya ada mereka bertiga. Tidak ada pesta besar, tidak ada banyak orang, namun bagi Putri malam itu sudah menjadi salah satu ulang tahun yang paling ia ingat. Ayo Putri, tiup lilinnya, jangan lupa buat harapan. Putri memejamkan mata. Dalam diam, ia membuat sebuah harapan. Semoga Pangeran selalu menjadi sahabatku. Lalu ia meniup lilin itu. Setelah itu, Pangeran menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini untukmu. Putri membukanya perlahan. Matanya membesar saat melihat sebuah kalung berbentuk kunci. Ini cantik. Pangeran tersenyum lalu menunjukkan kalung yang ia kenakan sendiri. Yang ini gemboknya. Putri melihat kedua kalung itu bergantian. Jadi punya kita sepasang. Iya. Kenapa? Pangeran berpikir sebentar sebelum menjawab. Karena gembok dan kunci memang seharusnya bersama. Putri tersenyum. Sejak malam itu, sebuah kalung kecil menjadi saksi sebuah janji yang mereka buat tanpa pernah menyadari betapa harganya kenangan itu. Waktu terus berjalan, tanpa mereka sadari, hari-hari yang dulu mereka habiskan dengan berlari di taman, bermain kejar-kejaran, dan tertawa tanpa memikirkan apapun, perlahan berubah menjadi kenangan yang semakin banyak. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Putri dan Pangeran masih selalu bersama. Mereka tumbuh melewati hari-hari kecil yang sederhana, dari bermain di halaman rumah hingga duduk bersama mengerjakan tugas sekolah, dari saling menunggu di depan rumah hingga berjalan pulang bersama setiap hari yang panjang. Mereka mulai mengenakan seragam sekolah. Dunia mereka perlahan menjadi lebih luas, tetapi tempat Putri bercerita masih sama. Pangeran masih menjadi orang pertama yang ia cari ketika ia merasa senang, sedih, atau hanya ingin menceritakan hal kecil yang terjadi hari itu. Begitu juga Pangeran, ia menjadi orang yang selalu memastikan Putri baik-baik saja.
Jangan lupa bawa payung. Kamu sudah makan belum? Hati-hati, jangan terlalu berlari terlalu cepat. Kalimat-kalimat sederhana itu selalu terdengar seperti hal biasa. Namun bagi Putri, perhatian kecil dari pangeran adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kalung gembok dan kunci yang mereka dapatkan bertahun-tahun lalu juga masih mereka simpan. Kalung berbentuk kunci tetap berada di leher Putri, sementara kalung berbentuk gembok masih dikenakan oleh pangeran. Benda kecil itu menjadi pengingat sebuah masa janji yang pernah mereka buat. Janji untuk tetap bersama, dan meskipun waktu mengubah banyak hal dalam hidup mereka, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Putri masih memanggilnya dengan nama yang sama, Pangeran. Bukan karena itu nama aslinya, bukan karena orang lain memanggilnya begitu, tetapi sejak kecil, hanya dia yang menurut Putri pantas mendapatkan panggilan itu. Pangeran yang selalu menjaga Putri.